Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Firda, di kelas komunikasi efektif ya. Dan ini adalah kelas kedua, sesi kedua untuk pembelajaran kita. Setelah kita di pertemuan sebelumnya, di kelas sebelumnya kita membahas terkait tentang pengantar komunikasi efektif. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk membahas terkait tentang penerimaan informasi gitu ya. Penerimaan informasi yang ini bisa menjadi satu hal yang penting gitu ya dalam proses terjadinya komunikasi ya. Ibarat ibarat kata ya, komunikasi tanpa adanya informasi kemudian yang ada gitu ya, yang kemudian itu nanti diterima oleh kita sebagai komunikan dan komunikator begitu, itu ya tidak akan pernah terjadi yang namanya komunikasi. Sehingga penting kiranya kita untuk memahami dan mempelajari lebih dalam ya terkait tentang bagaimana informasi itu kemudian ada dan bagaimana informasi itu kemudian diterima dan diproses oleh kita sebagai komunikator dan nantinya diterima oleh komunikan seperti itu. Oke, kita simak ya. Siapkan alat tulisnya, siapkan catatannya, dan nanti silakan bisa berpartisipasi untuk bisa bertanya atau bisa menyampaikan gagasan ataupun masukan-masukannya di kolom chat di bawah ini. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman semuanya, kita flashback sedikit ya terkait tentang salah satu definisi komunikasi, dan ini saya ambil satu saja dari beberapa definisi komunikasi yang diutarakan oleh banyak tokoh ya kemarin. Ada Laswell, ada siapa, De Vito gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, saya coba ambil satu dari Laswell ya, Harold Laswell begitu. Dia menyampaikan dan mendefinisikan bahwa komunikasi itu adalah who says what to whom in what channel with what effect. Saya ulangi lagi, who says what to whom in what channel with what effect. Nah, di sini kalau kita lihat dari definisi yang disampaikan oleh Laswell ini, kita setidaknya bisa membedah, bisa membreakdown definisi yang disampaikan oleh beliau ini dalam beberapa aspek ya. Dan itu sudah kita bahas juga di pertemuan pertama atau di pengantar komunikasi ya, di pertemuan pertama kemarin begitu ya. Ketika bicara tentang komunikasi, kita bicara tentang komunikasi itu sebagai sebuah proses gitu ya, maka di situ ada yang namanya komunikator di sini ya. Makanya di sini who yang diutarakan oleh Laswell itu diartikan sebagai komunikatornya gitu, kitanya sebagai yang hendak menyampaikan pesan atau yang hendak menyampaikan informasi gitu ya. Who says what to whom gitu ya, who say what to whom, what to-nya ini adalah pesan atau informasi yang akan disampaikan oleh si komunikatornya begitu ya. Pesan dan informasi yang diberikan ataupun akan disampaikan oleh komunikatornya ini adalah what to whom, in what channel. Nah, uh, to whom to whom to whom itu ini ya, to whom yang di sini nih. Kalau what to-nya kan pesan informasinya, whom-nya ini adalah komunikannya. Kepada siapa pesan dan informasi ini akan diberikan. Saya ulangi lagi ya, who say-nya itu adalah komunikatornya, kitanya, siapa yang berbicaranya. What-nya adalah pesan informasi, to whom-nya itu adalah komunikannya. Who says what to whom. Kita pecah-pecah seperti itu. To whom-nya ini adalah komunikan siapa yang kita ajak berinteraksi, siapa yang kita ajak berkomunikasi. Nah, in what channel? Nah, ini agak keliru nih ya, ininya apa namanya, tanda panahnya. In what channel? What channelnya ini adalah media yang kita pakai gitu. Media yang kita pakai. Bisa dengan komunikasi verbal, bisa dengan komunikasi non verbal, bisa dengan komunikasi dalam bentuk dan menggunakan teknologi, misalkan dengan media perpesanan begitu, dengan WhatsApp, dengan media sosial yang kita miliki dan seterusnya, itu juga bagian dari yang diartikan oleh Laswell dengan what channel, channel di sini. With what effect, ya, dengan efek apa inilah yang kemudian bisa menjadi dampak yang kita harapkan atau yang tidak kita harapkan juga bisa jadi gitu. Respon dari komunikan terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator, nah, itu adalah dampak. Entah ada dampaknya secara langsung, dia menanggapi, dia memberikan feedback, atau dampak secara perilaku, dampak secara pikiran, dampak secara perilaku, dan dampak secara kebiasaan dan seterusnya. Seperti kemarin kita bahas juga ya, ada beberapa perubahan tuh ya, dampak dari si komunikasi ini sendiri. Nah, ini teman-teman yang disampaikan oleh Laswell. Saya coba untuk bisa flashback lagi ya terkait tentang apa yang disampaikan oleh Laswell untuk bisa memberikan kita pijakan yang kuat terkait tentang
apa arti komunikasi sesungguhnya. Jadi itu adalah sebuah proses ya. De Vito pun juga berkata sama gitu. De Vito pun juga berkata hal yang sama nih. Bahkan kemarin ada gambarnya ya. Nah, ini menurut Laswell. Kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman semuanya, bicara tentang informasi dalam komunikasi, maka informasi itu, ya tadi saya bilang ya, informasi itu adalah satu hal yang vital, yang penting, tidak ada komunikasi tanpa ada informasi. Nah, kan gitu ya. Apa dong yang mau disampaikan? Apa dong yang mau dipesankan kalau nggak ada informasi? Kan gitu. Nggak mungkin dong kita nyampein pesan kosong, nggak mungkin dong. Gitu. Tidak ada yang disampaikan, tidak ada yang mau diterima. Gitu. Oleh karenanya, bicara tentang informasi, teman-teman, maka dia menunjukkan fakta atau data. Nah, ini perlu digarisbawahi ini. Menunjukkan fakta atau data. Fakta itu berarti adalah segala sesuatu yang itu sudah terjadi dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau secara kognitif gitu ya, atau secara secara logis begitu. Itu fakta, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian dan seterusnya. Itu fakta dan juga data. Ya, bisa jadi berupa angka, berupa catatan, berupa ulasan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya data. Data yang memang apa adanya seperti itu. Apa adanya seperti itu. Yang dapat diperoleh selama tindakan komunikasi berlangsung. Jadi informasi itu ya sesuatunya nih, sesuatu hal yang kemudian diperoleh selama komunikasi berlangsung. Nah, ini makanya tadi saya bilang tidak akan ada komunikasi tanpa ada informasi gitu. Nah, makanya informasi sendiri adalah sesuatu yang itu dibawa dalam proses komunikasi, sesuatu yang itu ditransfer dalam proses komunikasi gitu. Dapat diperoleh selama tindakan komunikasi berlangsung. Misalkan saya sebagai komunikator, kamu sebagai komunikan begitu. Saya menyampaikan informasi terkait tentang bahwa kemarin ada terjadi kecelakaan di jalan B, misalkan seperti itu. Nah, itu saya memberikan apa istilahnya ya, kabar itu bahwasanya kemarin ada kecelakaan di jalan B itu adalah sebuah informasi yang saya sampaikan ke kamu sebagai komunikan untuk agar kamu bisa memahami atau kamu bisa kemudian mengamini ataupun bisa mempercayai apa yang saya katakan. Oh, benar toh bahwa kemarin ada kecelakaan di jalan B. Maka saya coba, maka si komunikan terdorong untuk kemudian ngecek berita gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, modelnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah informasi menunjukkan makna data, teman-teman. Jadi informasi itu menunjukkan interpretasi dari data. Jadi sebenarnya data itu sendiri sebagai sebuah informasi bisa, tapi sebaiknya data yang kita miliki untuk bisa menjadi informasi yang baik itu perlu yang namanya ada proses interpretasi dari data-data yang ada. Misalkan data-data yang berupa angka begitu ya, misalkan tingkat kejahatan di suatu daerah tahun ini makin turun. Nah, itu kan ada maknanya. Maknanya apa? Oh, maknanya bisa jadi karena penegak apa namanya, polisi di situ gitu ya, penegak keadilan di situ itu sudah bisa bergerak dengan baik atau bisa bekerja dengan baik untuk menurunkan angka kejahatan dan seterusnya gitu. Jadi setiap ada data pasti di baliknya ada makna. Setiap ada angka-angka yang ditampilkan pasti di baliknya ada makna. Kemudian informasi adalah jumlah ketidakpastian yang dapat diukur dengan cara mereduksikan sejumlah alternatif pilihan yang tersedia. Ini agak rumit nih, tapi saya coba jelasin nih. Informasi adalah jumlah ketidakpastian yang dapat diukur dengan cara mereduksikan sejumlah alternatif pilihan yang tersedia. Jadi kalau kita bicara tentang informasi ya, pastinya kan kita sebagai komunikator juga akan memilih dari sekian banyak knowledge ataupun ilmu yang kita miliki ataupun pengetahuan yang kita miliki sebagai komunikator gitu. Pasti kan ada proses pemilahan ya, dari apapun yang ada dalam kepala kita sebagai komunikator, kita akan milih nih hal apa yang akan berguna, akan berdampak, akan berharga ketika akan gue sampaikan. Ada proses pilih-pilihan tuh. Nah, di situ ada banyak ketidakpastian di situ dan juga banyak asumsi di situ yang itu perlu kita pilih gitu. Perlu kita pilih, dan ketika kita milih itu kita akan mereduksi, kita akan menghilangkan pilihan-pilihan lain yang tidak kita pakai kan gitu ya. Jadi kita perlu pilih-pilih ya, mereduksi segala suatu alternatif pilihan tersedia tidak terpakai yang menurut kita tidak berguna untuk tidak kita sampaikan. Nah, yang kita sampaikan adalah yang menurut kita itu berguna. Nah, kira-kira gitu poin nomor 3 ini maksudnya. Gitu ya. Jadi perlu dipahami bahwa informasi itu yang kita lontarkan sebagai komunikator pastilah itu sesuatu yang sudah kita pilih dari segala bentuk alternatif informasi yang ada dalam kepala kita.
gitu. Oke ya. Ini perlu pelan-pelan nih di apa namanya dijelasinnya. Nanti mungkin bisa diulangi lagi nih part ini untuk bisa lebih dalam untuk bisa lebih mendalami lagi. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, biar penerimaan informasi ya tadi ya, eh, agak sedikit di highlight poin nomor 3 tadi, poin tiga tadi saat sebelumnya bahwa kalau kita bicara tentang penerimaan informasi ini, maka sebelumnya ya sebelum proses penerimaan informasi terjadi, maka akan terjadi yang namanya seleksi. Seleksi dari sekian banyak dari begitu banyaknya informasi-informasi yang hadir yang datang ke dalam diri kita. Awalnya kan diri kita nih sebagai komunikator, pasti kan kita sudah punya dulu pengalaman, pengetahuan, ilmu dan seterusnya. Dari situ semuanya kita perlu seleksi. Gitu. Pun kita juga perlu interpretasi tadi yang saya sampaikan. Ketika ada data yang sifatnya mentah, data-data yang hanya sifatnya adalah angka-angka saja, yang itu bisa jadi bukan berarti apa-apa gitu. Tapi ketika kita kasih makna, ketika kita kasih interpretasi, maka data itulah yang nantinya akan menjadi makna. Gitu. Ada maknanya di situ. Ada sesuatu yang bicara di situ. Nah, begitu. Jadi interpretasi itu penting untuk dilakukan sebelum informasi itu kita lakukan. Akan hambar misalkan ketika kita sampaikan kepada komunikon gitu ya. em, tingkat tingkat atau ini ya, angka Gini rasio Indonesia tahun 2022 adalah berapa poin berapa gitu. Gitu doang nyampainya. Dan itu akan rasa hambar gitu kan. Ya cuma apa angka doang terus so what gitu. Dan itu kenapa gitu. Berbeda ketika misalkan kita mencoba untuk menganalisis lebih dalam angka Gini rasio di Indonesia tahun 2022 sekian koma sekian. Itu berarti bahwa di tahun 2022 terdapat peningkatan misalkan angka Gini rasio dari sekian koma sekian menuju sekian koma sekiannya. Itu berarti bahwa pemerintah Indonesia sudah berhasil nih menekan ketimpangan yang terjadi. Nah, itu kan sebenarnya sebagai satu makna yang diberikan ya. Akan enak gitu kita sampaikan dan akan enak juga diterima oleh komunikan kita gitu. Dibandingkan dengan hanya sekedar nyampein ya angka doang. Itu kenapa gitu? So what gitu. Nah, itu yang perlu kita lihat juga gitu untuk interpretasi. Kemudian juga ada retensi memori. Nah, pastinya memori-memori yang ada dalam benak kita ya pasti kan dalam pikiran kita kan kumpulan dari berbagai macam pengetahuan, kumpulan dari berbagai macam pengalaman, kumpulan dari berbagai macam ilmu dan seterusnya. Pastinya dari sekian banyak itu ada beberapa yang kita anggap tidak terlalu penting sehingga kita cepat untuk lupakannya, mudah untuk melupakannya sehingga ada beberapa yang bertahan dan seterusnya. Nah, penerimaan informasi itu ke situ arahnya juga melihat bahwa mana-mana saja memori-memori dalam benak kita yang kita biarkan untuk cepat hilang, mana yang kita jaga dan seterusnya. Itu bagian dari retensi memori. Nah, maka dari penerimaan informasi ini ya menuju ke komunikasi ya karena ini bagian terpenting dari komunikasi adalah informasi itu sendiri yang kita terima dan kita olah, dan kita proses dan kita sampaikan kembali. Begitu. Nah, kita coba ilustrasi dulu nih ya. Oke, ilustrasi dulu. Ini adalah Hendrik ya, kenalan dengan Hendrik ya. My name is Hendrik. Dari Sabtu ya, hari Sabtu ini Hendrik memiliki rencana untuk pergi jalan-jalan dengan istrinya. Oke, akan tetapi saat menjelang waktu yang sudah dijanjikan sebelum hari Sabtu ya, atau Sabtu pagi, Sabtu subuh begitu. Akan tetapi saat menjelang waktu yang sudah dijanjikan tiba-tiba awan gelap. Ini lagi musim hujan nih ya sekarang nih ya. Relate banget nih. Tiba-tiba awan gelap beriringan dan kemudian petir datang gitu. Tidak lama kemudian hujan rintik-rintik turun. Oke, ini kondisinya ya. Ini setupnya nih. Gitu. Setupnya nih. Nah, jika kamu jadi Hendrik, bayangkan teman-teman, jika kamu menjadi Hendrik, apa yang akan kamu lakukan dengan setup atau dengan kondisi seperti tadi? Ya, mau jalan-jalan di hari Sabtu yang sudah direncanakan, kok tapi kayaknya nih nggak jadi nih karena ada ya tadi awan gelap datang, ada petir, udah mulai turun hujan rintik-rintik dan seterusnya. Apa yang akan kamu lakukan? Pilihannya ya, tetap lanjut sesuai rencana. Ya kalau direncanain dong, jangan mundur lagi dong, jangan di schedule lagi dong dan seterusnya. Tetap lanjut sesuai rencana atau dibatalkan ya, atau ditunda saja atau lebih baik nonton TV saja di rumah gitu, atau pura-pura lupa atau malah lebih baik mengerjakan tugas saja di rumah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya pasti akan ada dalam benak kita ketika kita mengilustrasikan diri kita sebagai seorang Hendrik ya.
dalam kondisi suatu situasi itu pasti dalam benak kita dihadirkan banyak pilihan-pilihan atau banyak opsi-opsi, banyak alternatif-alternatif tindakan yang kita akan bisa dan yang kita bisa lakukan. Entah mau lanjut jalan, entah mau dibatalin aja, entah mau ditunda, atau better watching TV gitu di hari Sabtu santuy gitu kan, hari-hari mager atau pura-pura lupa gitu, pura lupa nih gitu, bilang ke bilang ke bilang ke pasangan kita gitu, atau lebih baik mengerjakan tugas aja di rumah. Nah, coba deh teman-teman kalau jangan teman jadi Hendrik, pilih pilih yang mana, tulis di kolom komen ya. Oke, tulis di kolom komen. Nah, teman-teman, dari ilustrasi ini, inilah yang dinamakan dengan proses seleksi. Gitu. Kita mencoba untuk menghadirkan alternatif-alternatif dalam benak kita, dan alternatif-alternatif itu kita coba seleksi, kita coba pilih berdasarkan preferensi, berdasarkan keinginan, berdasarkan kebutuhan, berdasarkan prioritas, dan seterusnya. Ada banyak hal yang kemudian bisa menjadikan pilihan-pilihan ini terpilih gitu. Ada ininya, ada apa istilahnya ya, ada toolsnya gitu, atau ada alatnya yang kita bisa pakai, kita bisa timbang-timbang gitu untuk bisa segala bentuk alternatif ini nantinya kita pilih satu gitu. Bahas satu lah ya, kebanyakan ya, karena kalau dua agak susah juga kalau kita pilih dua gitu. Jadi pilih satu yang memang kita jadikan sebagai pilihan terbaik. Nah, ini proses seleksi terjadi di sini. Nah, akhirnya lanjutan ceritanya nih. Akhirnya Hendrik memutuskan untuk bertanya kepada istrinya. Sepertinya akan hujan deras nih. Gimana kita tetap pergi nggak? Jadi si Hendrik mencoba untuk menanyakan kepada istrinya, mendapatkan second opinion gitu dari opini pribadinya. Nah, sebelum dia tanya, pasti dia sudah punya preferensi pribadi nih, sudah punya alternatif yang dia akan pilih nih secara pribadi. Tapi dia berusaha untuk nanya ke istrinya nih, gitu. Hujan deras, gimana nih, mau pergi apa enggak, pamit apa enggak? Nah, lalu istrinya jawab, nah ini nih biasanya perempuan ya. Biasanya perempuan, iya sih terserah deh, nah gitu, iya sih terserah deh. Nah, ada kata-kata terserah deh. Nah, ini menurut teman-teman gimana, terserah deh ini eh, apa dimaknai apa gitu. Iya sih terserah deh gitu. Nah, kita lanjutkan ceritanya ya. Nah, terserah itu artinya apa? Nah, terserah itu artinya apa? Nah, dia juga malas buat keluar, si istrinya itu, dia juga malas buat keluar. B, dia sebenarnya berharap tetap lanjut sesuai rencana. C, dia benar-benar menyerahkan keputusannya ke Hendrik, gitu. Nah, eh, disinilah terjadi juga proses pembacaan informasi juga dari yang disampaikan oleh istrinya kepada Hendrik, gitu. Dengan kata-kata iya sih terserah deh, gitu. Jadi di dalam posisi ini, Hendrik berada dalam proses menginterpretasi pesan atau menginterpretasi informasi yang disampaikan oleh istrinya. Dengan istrinya berkata, iya sih, ya udah deh, terserah gitu, terserah deh. Nah, terserah deh ini artinya apa? Bisa tiga, teman-teman, atau bisa banyak gitu. Bisa dia malas juga buat keluar, dia sebenarnya berharap tetap lanjut sesuai rencana, atau dia benar-benar menyerahkan keputusannya ke Hendrik. Nah, di sini terjadi namanya proses interpretasi. Kemudian setelah dipikir, akhirnya mereka tidak jadi berangkat nih pada akhirnya nih. Oh ya udah deh, nggak jadi berangkat deh, gitu ya. Karena hujan nih, kita nggak mau ambil risiko lah nanti kalau kehujanan di jalan seperti apa dan seterusnya. Nanti jadi malah nggak enak jalan-jalan kita, nggak enjoy gitu kan ceritanya. Nah, tapi ternyata saat itu istrinya cemberut sekali. Nah, biasanya gitu sih. Tapi ternyata saat itu istrinya cemberut sekali karena ibaratnya perencanaan yang sudah dijadwalkan sejak lama, gagal, nggak jadi gitu. Biasanya kan gitu ya, cemberut ya. Berarti bisa jadi interpretasinya keliru ya. Gitu ya, pertanyaan. Apakah benar interpretasinya keliru atau seperti apa nih? Gitu. Nah, kemudian Hendrik berpikir keras lagi nih. Bagaimana caranya supaya istrinya tidak ngambek lagi? Gitu. Ternyata Hendrik ingat bahwa istrinya ini sangat menyukai sushi. Jadi Hendrik segera beli sushi di GoFood gitu ya, sehingga istrinya tidak cemberut lagi. Jadi memang ada proses proses yang terus berkelanjutan ya, antara tadi ya, seleksi, interpretasi, dan retensi memori gitu. Nah, ketika tadi ya ketika terjadi tadi ya, memutuskan untuk oke, nggak jadi jalan ya, terus ada kondisi atau dampaknya adalah membuat istri kecewa.
cemberut gitu ya. Ya walaupun itu cemberut juga bisa diartikan banyak hal ya gitu ya. Karena itu kan komunikasi nonverbal gitu. Cemberut. Nah kemudian si Hendrik sebagai suami pun juga mikir ini, gimana caranya biar buat istri gue nggak cemburu ya, atau nggak cemburu lagi, nggak kecewa, kalau cemburu sih nggak kecewa atau nggak ngambek gitu. Ya udah, ingat nih dia suka sushi, ya udah gue pesenin sushi aja deh buat istri gue gitu. Ya udah deh dipesenin sushi buat em, biar nggak ngambek lagi atau biar nggak cemberut lagi gitu. Nah proses dia recalling memori itu, proses dia kemudian mengingat kembali apa yang istrinya sukai itu adalah bagian dari retensi memori. Bagian dari mencoba untuk mengambil atau merecall memori yang ada gitu untuk kemudian bisa menjadi eh, apa ya, referensi untuk dia memilih tindakan selanjutnya. Kan juga bisa ketika melihat istrinya ngambek kan bisa jadi ada banyak pilihan juga nih si Hendriknya, mau mendiamkan atau mau membiarkan atau mau ya berusaha untuk biar nggak ngambek lagi. Nah, si Hendrik berusaha untuk gimana cara istrinya biar nggak ngambek lagi. Nah, itu namanya retensi memori. Kebayang ya ilustrasinya ya teman-teman ya. Jadi asik sih sebenarnya sih kalau kita coba ilustrasikan. Coba teman-teman cari sendiri deh, cari sendiri apa namanya contoh-contoh lain. Nah kalau ada teman-teman yang menurut teman-teman ada yang pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan juga tulis di kolom komentar ya. Nanti biar bisa di respon, biar kita juga bisa diskusi juga di video ini. Nah teman-teman ini ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan informasi. Jadi ada 4 ya. Kalau kami boleh atau saya boleh coba menjelaskan ya. Pertama adalah pengaruh penerima ya. Pengaruh penerima ini adalah sorry, kita mulai dari pengaruh sumber dulu nih. Pengaruh sumber ya, mulai dari jarak fisik, daya tarik fisik dan sosial, serta kesamaan, kredibilitas dan kewibawaan gitu ya, motivasi dan niat, pengiriman tuh pengiriman cara kita mendeliver ya, status dan kekuasaan kewenangan. Nah, ini pengaruh sumber. Kemudian juga ada pengaruh penerima, kebutuhan penerima, butuh nggak, jangan nggak butuh lagi dengan apa yang kita sampaikan kan gitu. Sikap, keyakinan dan nilai, tujuan, kemampuan, penggunaan, gaya komunikasi, pengalaman, dan kebiasaan. Nah, ini pengaruh penerima. Pengaruh sumber berarti komunikator, pengaruh penerima berarti pengaruh si komunikan. Terjadi miskom juga kayak gini nih gitu. Miskom juga banyak yang tidak match ya antara pengaruh sumber sama pengaruh penerimanya itu nggak match ya, ketemu di tengah-tengah ya dengan optimal. Kemudian pengaruh pesanan tersendiri nih, ya ya asal 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 informasinya gitu ya bisa dipertanggungjawabkan atau enggak, cara mendelivernya, karakteristik fisiknya, organisasi kebaruannya gitu. Nah ini organisasi informasinya ya sistematik apa enggak dan seterusnya. Kebaruan tuh informasinya baru up to date atau enggak. Itu juga pengaruh pesannya. Ah ini informasi udah lama, gue nggak tertarik kayak gitu kan ada kayak gitu juga ya. Kemudian pengaruh teknologi dan lingkungan nih, teknologi dan juga lingkungan. Lingkungan bisa berarti apa? Konteksnya, kemudian pengulangannya, konsistensi dan kompetisi. Jadi ya pastinya informasi itu kan disampaikan ada konteks ya, ada apa ya? Ada maksud dan maknanya. Nggak mungkin dong informasi itu disampaikan di ruang hampa, nggak mungkin gitu. Pasti ada konteksnya. Ada maksudnya. Kenapa sih atau kenapa sih lo nyampein ini gitu? Pasti kan ada ininya. Ada kenapanya, ada why-nya kan gitu. Nah, itu ya yang kemudian kita bisa pakai konteks, pengulangan, konsistensi, dan kompetisi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jenis pesan ya. Saya ulangi lagi. Kemarin juga di pengantar juga sudah disampaikan ya. Ada pesan verbal dan non-verbal. Ada beberapa jenis di sini komunikasi verbal nih. Untuk komunikasi vokal ada spoken words, ada bahasa lisan, ada written words gitu ya, bahasa tertulis. Komunikasi non-verbal dan ada suara, syarat, kalau non vokalnya ada desah, size gitu ya. Kemudian ada gerakan, movement non vokalnya, non verbalnya jeritan. Nah, walaupun di sini kalau kita lihat ya, non verbal itu juga bisa berarti yang dia mengeluarkan suara nih. Dan ada suara, ada desah, ada jeritan, ada kualitas vokal dan seterusnya. Kalau komunikasi non vokal nih dengan gerak biasanya atau dengan sesuatu yang bisa diberikan tidak dengan suara. Ada gerakan, penampilan, appearance gitu, ekspresi wajah dan seterusnya. Ini perbedaannya ya non verbal dan verbal. Nah, pesan verbal teman-teman, ya kita coba salah satu nih pesan verbal. Bahasa adalah sarana utama pencatatan informasi untuk diri kita sendiri, dan untuk memproduksi dan mengirimkan pesan kepada orang lain. Nah, itu bahasa ya. Jadi informasi itu kan pasti juga memperhatikan aspek bahasa juga di sana gitu. Nah, makanya kita bersyukur banget punya bahasa pemersatu ya bahasa Indonesia ya. Dengan begitu dari sama-sama yang oke paham nih dengan bagaimana kita bisa berkomunikasi gitu, satu bangsa gitu ya karena punya bahasa Indonesia.
Bahasa adalah sarana utama penyatatan informasi untuk diri kita sendiri dan untuk memproduksi dan mengirimkan pesan kepada orang lain. Nah, kemudian penggunaan bahasa oleh kita memberikan pesan dari mana kesimpulan diambil mengenai minat khusus kita terhadap topik tertentu, sikap, pendidikan, suasana hati, motif, umur, kepribadian, kemudian konsep tentang diri kita dan penghargaan juga ya dari kita terhadap pendengar, kemudian pembaca dan penonton kita. Jadi ya penggunaan bahasa, pemilihan bahasa itu juga jadi indikator dalam kita kemudian um, into atau tidaknya ataupun menyelam atau tidaknya dalam topik yang kita sedang komunikasikan. Gitu. Kemudian pesan verbal kita kepada orang lain dan pesan mereka kepada kita, dua arah ya, kita kepada mereka dan mereka kepada kita, memperlihatkan dua hal sekaligus teman-teman. Apa saja? Pertama, kita mengaitkan isi pembicaraan kita, saling mengaitkan, jadi ada proses resiprokal di situ, saling di situ. Kemudian ada dua, yang poin nomor dua adalah membangun, mengomentari, dan memperkuat dan mengubah hubungan. Jadi dampak dari adanya komunikasi itu juga ada membangun hubungan, ya, memperkuat hubungan dan seterusnya. Dan juga bahkan mengubah hubungan. Kalau komunikasinya terjadinya kurang bagus, maka akan terjadi hubungan yang berubah gitu, ya jadi negatif gitu ya dan seterusnya. Kemudian penggunaan bahasa sehari-hari dapat dibagi dalam tiga kategori teman-teman. Ini perlu kita pahami ya. Pertama adalah dalam kategori representasi, kita memberi present atas kejadian sesuatu, atas peristiwa sesuatu, kita memberi present gitu ya, menghadirkan kembali. Kemudian kita percakapan dengan siapapun yang kita ajak bicara, dengan tetangga kita, dengan saudara kita, dengan orang tua kita, dengan teman kita, dan seterusnya. Kemudian komunikasi sosial dan publik. Nah, ini mungkin ketika teman-teman nanti punya kesempatan untuk bisa menjadi tokoh publik gitu ya, memberikan ceramah, memberikan pidato, memberikan pembukaan atau meresmikan satu kegiatan tertentu dan seterusnya. Itu juga bagian dari komunikasi sosial dan publik. Gitu. Nah, ini posisi untuk kemudian kita maknai lebih ke ini ya, bagaimana pesan non verbal itu dibangun. Gitu. Bagaimana pesan non verbal itu dibangun. Nah, ini ada ilustrasi nih, saya coba bacakan ya. Kirana berjalan ke deretan kursi kosong, menempatkan tas kerja dan tas tangan yang disandangnya di kursi sebelah kanan dari tempat duduknya, dan menaruh tas jinjing bergambar Mickey Mouse di atas lantai. Dia mulai menyibak lembaran koran Kompas secara periodik. Secara koran Kompas secara periodik, Kirana melihat jam tangan dan melirik monitor daftar penerbangan yang tiba. Kemudian dia memeriksa ponselnya dan mendesah. Setelah sekitar 5 menit berlalu, seorang pria parubaya menekan setelan 3 potong dengan ransel di bahu, berjalan melintas dan mengambil tempat duduk tepat di seberang Kirana. Saat Kirana mendongak, beradu pandang dengan laki-laki itu, laki-laki tersenyum. Gitu ya. Kirana mengalihkan pandangan menjauh, Kirana berusaha konsentrasi perhatian kepada koran di depannya, tetapi merasa bahwa orang itu masih menatapnya. Akhirnya Kirana mendapati laki-laki itu bangun dan berjalan pergi. Beberapa menit kemudian, laki-laki itu muncul kembali, berjalan ke tempat duduk di sampingnya dan duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa detik kemudian, Kirana mengambil tas kerja, koran, dan tas cincin belanjaan, lalu berjalan cepat menuju ke rumah orang. Singkat setelah Kirana, orang itu bangun dan pergi ke arah yang sama dengan Kirana. Gitu ya. Jadi di ilustrasi ini sebenarnya apa ya? Mereka tidak saling berkomunikasi ya, tapi yang mereka tunjukkan entah itu Kirana dan orang yang ada di depannya atau orang yang lagi diperhatikannya itu juga saling memunculkan komunikasi verbal, non verbal gitu. Dengan apa namanya gesture gitu ya yang kemudian ditampilkan, kemudian juga apa tatapan mata dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa tiga karakteristik penting dari komunikasi nonverbal adalah jumlah faktor mempengaruhi komunikasi nonverbal, ya, pengaruh pesan verbal, pengaruh suara dan ekspresi wajah. Nah, ini juga yang mengaruhi nih ya, faktor-faktor yang mengaruhi pesan nonverbal. Kemudian pesan nonverbal umumnya memiliki berbagai macam makna. Jadi maknanya macam-macam nih. Ini sih karena risih nih, gitu risih dilihatin, disenyumin sama laki-lakinya gitu. Jadi dia memilih untuk dia pergi gitu. Pergi kerumunan sudah dikejar kan. Wah ini bahaya juga nih ya. Kemudian yang ketiga, penafsiran komunikasi nonverbal tergantung pada pesan nonverbal itu sendiri dan juga keadaan dan juga pengamatnya. Nah ini ya yang bisa kita pahami dari pesan nonverbal. Nah saluran apa saja yang bisa kita pakai untuk isyarat nonverbal atau komunikasi nonverbal? Di sini ada banyak ya, ada paralanguage atau mungkin ini bentuknya ini ya apa namanya bahasa isyarat juga seperti di sini ya.
isyarat gerak dan seterusnya. Ini kode-kode paralek itu kode-kode yang bisa kita pakai. Kemudian mimik wajah gitu. Wajahnya berbeda, wajah senang, wajah sedih, wajah marah, wajah kecewa dan lain-lain itu beda. Kemudian tubuh, kita tutup hidung, kita tutup telinga, kita tutup mata dan seterusnya itu bagian dari ekspresi ataupun bagaimana kita berkomunikasi secara non verbal. Nah, ini kesamaan ya antara komunikasi verbal dan non verbal bisa dilihat aturan perintah ya pasti semuanya memiliki aturan dan perintah. Aturan-aturan dalam pesan non verbal dapat diidentifikasi sebagaimana halnya dengan pesan verbal. Pesan verbal. Kemudian kesengajaan. Bahasa paling sering digunakan secara sadar oleh orang untuk pengiriman pesan. Begitu pula pesan nonverbal secara sadar dapat menggunakan ekspresi wajah tertentu, gerak tubuh, dan pilihan pakaian dengan tujuan untuk menciptakan efek yang diinginkan. Nah ini ya sengaja. Jadi ada intensi di situ, ada keinginan untuk bisa memberikan dampak lebih terhadap komunikasi yang dilakukan. Kenapa ya? Ada ekspresi wajah tertentu, gerak tubuh, gestur tangan seperti ini misalkan ya. Kemudian pilihan pakaian yang dipilih, yang dikenakan seperti apa dan seterusnya. Appearance ya. Kemudian fungsi pesan. Perilaku verbal atau non verbal dapat saling dipasangkan satu sama lainnya untuk beberapa jenis hubungan. Misalkan di sini ya, keduanya bisa bersifat saling menambahkan atau redundant dan menegaskan atau duplicate. Atau seperti ketika saya berkata saya berduduk dan kemudian berjalan ke kursi dan duduk. Jadi ada menambahkan redundant dan menegaskan duplicate. Kemudian juga ada juga fungsi untuk saling menggantikan substitut gitu. Misalkan halo, menyenangkan bertemu dengan Anda gitu. Jadi kata-kata ini menggantikan jabatan atau sebaliknya kalau kita jabat tangan gitu ya, itu juga sudah menggantikan kata sapaan. Pesan verbal dan non verbal juga dapat saling melengkapi atau komplementari seperti ketika seorang tertulis ini berkata, "Masuklah, saya sedang bertemu Anda." Saya senang bertemu Anda. Masuklah, saya senang bertemu Anda. Jadi saling melengkapi ya antara ucapan sama non verbal. Kemudian kode verbal atau non verbal juga dapat digunakan untuk menambahkan penekanan ya atau emphasizing pada yang lain. Seperti ini ya, membuat kepalan tangan untuk menggarisbawahi maksud yang dibuat secara lisan. Jadi tuh sebenarnya kayak dia marah gitu ya. Lu jangan macam-macam sama gue lo ya gitu. Kemudian kode verbal dan non verbal dapat menjadi sumber kontradiksi ya. Seperti terjadi ini ya, seperti terjadi dat, seperti jadi data kita mengira betapa kalau kita mengira betapa orang lain tertarik untuk mendengarkan percakapan kita, padahal si pendengar menatap lawan jenis di seberang ruangan. Jadi salah salah tangkap dia salah tangkap. Kemudian kedua jenis kode tersebut dapat digunakan untuk mengatur atau regulation, mengendalikan proses komunikasi, menentukan siapa yang akan berbicara untuk berapa lama dan bahkan ketika perubahan dalam topik yang terjadi. Biasanya ketika kita dalam kondisi ini ya dalam kelas atau kita diajar ataupun kita belajar sesuatu ada gurunya, ada tentornya dan seterusnya. Nah, komunikasi mentor kepada ataupun guru terhadap muridnya itu komunikasi yang meregulasi. Misalkan ini bertanya ada tangan berapa, misalkan oh kamu dulu, habis itu kamu gitu ya. Pertanyaannya jangan lama-lama, jangan panjang-panjang. Nah, itu juga bagian dari bagaimana komunikasi itu kemudian dibentuk secara dengan fungsi komunikasi untuk mengatur ataupun meregulasi. Oke gitu teman-teman ya untuk pertemuan kali ini terkait dengan penerimaan informasi ini adalah bagian yang penting juga, bagian apa penting gitu untuk bagaimana kita bisa berkomunikasi dan kita memaknai komunikasi sebagai sebuah proses ya. Informasi itu vital gitu ya. Oleh karenanya penting kiranya kita untuk bisa lebih lagi mawas diri untuk memastikan informasi yang kita berikan, informasi yang kita akan sampaikan, pesan yang kita akan sampaikan itu benar-benar pesan yang dipilih berdasarkan apa hal-hal yang dalam kepala kita nanti bisa bertanggung jawabkan dan pastikan yang kita sampaikan adalah sesuatu yang berkualitas sehingga memiliki dampak yang baik untuk komunikan atau untuk siapapun yang kita ajak interaksi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak ya. Silakan bisa tulis kalau ada pertanyaan ya, silakan bisa tulis di kolom komentar. Kita bisa diskusi di situ. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.